sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share. Karena rumah baru yang kami tempati ini menyimpan sesuatu di loteng. Dan sejak malam pertama, bunyi seretan kecil mulai terdengar seperti ada yang bermain di atas kepala kami. Awalnya, kami mengira suara itu hanya kayu tua yang memuai. Namun setiap tengah malam, bunyi seretan itu disertai tawa kecil yang pelan. Seperti anak-anak yang sedang bermain tanpa peduli ada orang di bawahnya. Loteng itu selalu terkunci rapat sejak kami pindah. Tidak ada tangga, tidak ada jalan masuk. Tapi suara langkah kecil di atas plafon bergerak perlahan. Seolah tahu persis posisi kami di ruang keluarga. Istriku mulai takut ketika suara tawa itu terdengar tepat saat lampu rumah berkedip. Nadanya tidak ceria, melainkan datar dan kosong. Seperti anak kecil yang belum belajar merasakan emosi manusia. Suatu malam, suara seretan berhenti mendadak. Keheningan itu justru terasa lebih menekan, sampai akhirnya terdengar ketukan pelan dari dalam loteng. Seolah ada tangan kecil yang mencoba keluar. Kami mencoba menghibur diri dengan logika. Mungkin tikus, mungkin kucing liar. Tapi tawa kecil itu kembali, jelas dan dekat, disertai suara benda digeser perlahan di atas papan kayu tua. Anak kami mulai terbangun setiap jam 2 pagi. Ia menatap lenggit-lenggit sambil tersenyum aneh. Lalu berkata, ada teman kecil yang mengajaknya bermain di atas rumah. Saat itu aku merinding. Kami tidak pernah menceritakan suara loteng pada siapapun. Tapi anak kami menggambar sosok kecil dengan mata hitam besar yang selalu duduk di atas plafon kamar. Setiap gambar selalu sama. Sosok anak itu tidak memiliki bayangan, tapi tertawa sambil menyeret sesuatu panjang di belakangnya. Seperti benda berat yang tak pernah kami lihat wujudnya. Aku akhirnya memberanikan diri berdiri di bawah pintu loteng. Saat telingaku menempel ke kayu, suara tawa kecil itu berhenti. Lalu sebuah bisikan lirih memanggil namaku dari atas. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku menunggu di ruang tamu dengan lampu dimatikan. Tepat pukul 2, suara seretan muncul lagi. Kali ini lebih cepat, seolah sesuatu berlari kecil mengelilingi loteng. Bunyi itu berhenti tepat di atas sofa tempat aku duduk. Nafasku tertahan ketika terdengar tawa kecil yang ditekan. Seperti anak yang sedang menyembunyikan diri dan menunggu untuk ditemukan. Aku memanggil namanya dengan suara pelan. Meski tak tahu siapa yang kupanggil. Seketika, papan loteng berderit keras. Lalu terdengar hentakan kecil berulang. Seolah ia melompat kegirangan. Keesokan harinya, kami menemukan bekas goresan panjang di plafon tepat di jalur suara semalam. Tidak dalam, tapi jelas membentuk pola seperti bekas mainan yang diseret berkali-kali. Istriku mulai menolak masuk rumah saat malam tiba. Katanya, udara terasa lebih dingin di bawah loteng. Seperti ada sesuatu yang menunggu dan mengamati setiap gerakan kami. Anak kami kembali bicara tentang temannya. Ia bilang temannya sedih karena loteng selalu dikunci dan ia ingin turun bermain karena rumah ini dulu juga miliknya. Kalimat itu menghantam pikiranku. Aku mencari riwayat rumah ini dan menemukan bahwa keluarga sebelumnya pindah mendadak setelah anak mereka meninggal akibat kecelakaan di dalam rumah. Catatan lama menyebutkan loteng sebagai tempat bermain favorit anak itu. Sejak kejadian tersebut, rumah sering kosong karena penyewa tak tahan dengan suara dan kejadian aneh. Malam berikutnya, suara tawa berubah menjadi isak kecil. Bukan lagi bermain, tapi menangis pelan. Seolah anak itu menyadari tidak ada yang mau menemaninya lagi. Saat aku berdiri di bawah loteng,
dan berbisik bahwa kami tidak berniat mengusirnya. Suara seretan berhenti, namun sebagai gantinya terdengar langkah kecil turun mendekat ke arah plafon kamar anak kami. Sejak malam itu, anak kami mulai sering terbangun sambil tersenyum sendiri. Ia berkata, temannya kini duduk di atas lemari dan menatapnya tidur, memastikan ia tidak merasa sendirian. Aku memasang kamera kecil mengarah ke loteng, berharap semua ini hanya ilusi. Namun setiap rekaman selalu rusak tepat pukul 2, disertai suara statis dan tawa yang terdistorsi. Suatu malam, pintu loteng yang terkunci terbuka perlahan. Tangga kayu turun sendiri, berhenti tepat di hadapanku, seolah mengundangku naik dan melihat apa yang disembunyikan. Aku naik dengan tangan gemetar. Loteng kosong, hanya ada mainan rusa dan gambar anak kecil di dinding. Semuanya bergambar keluarga yang wajahnya dicoret kasar. Di sudut loteng, ada bekas tapak kaki kecil berdebu yang berakhir tepat di belakangku. Saat aku menoleh, udara menjadi dingin dan napas kecil menyentuh tengkukku. Suara itu berbisik bahwa ia tidak ingin ditinggalkan lagi. Ia hanya ingin rumah ini kembali ramai, seperti dulu sebelum ia harus tinggal sendirian di atas sana. Sejak malam itu, benda-benda mulai berpindah sendiri. Mainan muncul di tangga, kursi bergeser, dan pintu kamar anak selalu terbuka. Meski kami menguncinya rapat, tetangga menyarankan ritual pembersihan, tapi hatiku ragu. Anak itu bukan marah, ia kesepian. Namun kesepian yang terlalu lama bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Tangisan di loteng kini terdengar setiap malam, bercampur tawa. Emosinya berubah-ubah, seperti anak yang bingung antara ingin bermain atau meluapkan rasa sakitnya. Aku sadar satu hal mengerikan. Selama kami tinggal di sini, suara itu semakin sering terdengar di lantai bawah. Seakan loteng tak lagi cukup untuk menampung keberadaannya. Malam berikutnya, suara seretan dari loteng terdengar lebih berat, seolah ada sesuatu yang tumbuh besar. Tangga bergetar dan plafon berderit, seperti menahan beban yang tak seharusnya ada. Anak kami mulai menggambar rumah tanpa pintu, hanya satu lubang di atap. Ia berkata, itu rumah tempat temannya bisa turun kapan saja tanpa harus mengetuk terlebih dulu. Aku bermimpi berdiri di loteng yang penuh mainan. Namun, semua mainan itu bergerak sendiri. Di tengahnya berdiri bayangan anak kecil yang wajahnya kabur dan terus berubah. Saat terbangun, aku mendengar tawa kecil tepat di samping tempat tidur. Tidak ada siapapun, tapi selimut terasa ditarik perlahan ke arah pintu kamar. Kami mencoba pindah sementara. Namun, setiap malam di tempat baru, suara dari loteng masih terdengar dalam mimpi, memanggil kami pulang dengan nada memohon. Seorang tetua akhirnya bercerita, dulu ada anak yang meninggal terkurung di loteng rumah itu. Ia menunggu keluarganya kembali sampai menunggu menjadi kebiasaan abadi. Malam itu, aku naik ke loteng lagi, membawa mainan dan doa. Udara terasa padat, dan aku merasakan kehadiran yang tidak marah, hanya lelah menunggu. Aku berkata, kami akan pergi selamanya, dan ia harus melepaskan rumah ini. Tangisan terdengar lama sekali, bukan menakutkan, tapi penuh rasa kehilangan. Perlahan, suara itu mereda, loteng menjadi sunyi, udara menghangat, dan untuk pertama kalinya, tidak ada langkah atau tawa yang mengikuti kami tidur. Kami akhirnya pindah, meninggalkan rumah itu dengan doa. Beberapa tempat bukan sekadar bangunan, melainkan kenangan yang menolak dilupakan, hingga seseorang berani mengikhlaskannya.